pimpin doanya dan murojaahnya nanti saya bimbing doanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya Murojaah kita murojaahnya surah An-Naba. janganlah. Saya pengen itu murojaahnya tuh nggak barengan, tapi sistemnya lanjutkan. Ya. Kalau barengan nanti ada yang tahu diam-diam, yang lain, jadi tertutup suaranya dengan yang lain, yang nggak hafal. Oke, Ustadz duluan baca, nanti kalian lanjutkan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thoriq. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Wa salam. Wal adila bisad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hadan. Innahum yakiduna kaida. Luar biasa, berarti hafal ya. Lebih enak begini, jadi kita tahu nih yang mana hafal, yang mana enggak. Kalau bareng-barengan tertutupi nanti agak ketahuan sampai enggak hafal. Oke, mudah-mudahan dengan baca Al-Quran ini bisa menjadi kelas ini penuh dengan. Amin. Oke, Berpikir. kalau misalnya kemarin kita belajar tentang berbagai macam tentang merakit komputer, komponen komputer. Nah, kali ini materinya adalah berpikir komputasional. Nanti kalian akan tahu apa itu berpikir komputasional. Pokoknya konsep ini sangat penting ketika kalian mau menyelesaikan masalah. Oke, apa itu berpikir komputasional? Minta tolong Mbak Aisyah dibacakan. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan analisis sistematis. Tujuannya adalah untuk merumuskan solusi yang efisien dan efektif melalui konsep-konsep bisnis seperti pemecahan masalah dan algoritma. Di sini kalian ada namanya analisis Sistematis. ya. Jadi kalian analisa dulu sebuah masalah, bagaimana nanti bisa dipecahkan, apa yang harus disiapkan dari masalah tersebut. Kemudian biar bisa menjadi solusi yang efisien dan efektif. Nah, ada lagi namanya kata algoritma. Pemecahan masalah dan algoritma. Algoritma itu berarti runut ya, biar kalian tidak terbolak-balik ya, supaya masalah ini terselesaikan. Kemarin kalau kita bongkar komputer yang mana bermasalah, yang dari membuatnya tidak nyala, lihat dulu powernya, jangan langsung bongkar laptopnya ya. Barangkali ya chargernya ya rusak ya, rugi ya kalau kalian sudah ganti-ganti di dalamnya ternyata yang rusak chargernya. Nah, itu makanya ada namanya algoritma yang dimana kita harus sistematis berurut. Nah, ini ada 4 pilar tahapannya bagaimana supaya pemecahan masalah itu dibagi
lagi. Yang pertama decomposition. Apa itu decomposition? Alvin? Decomposition memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana untuk pemecahan. Jadi harus dibikin sederhana dulu, ya. Disederhanakan. Dibikin apa aja sih masalah ini yang kecil-kecilnya dulu, ya. Nanti kita akan lihat contohnya biar kalian bisa paham. Kemudian pattern recognition. Aisyah apa itu? Nadia. Nadia. adalah mengidentifikasi pola dalam data untuk menyederhanakan analisis dan keputusan. Jadi membuat pola yang mana nanti permasalahan ini selalu berulang-ulang, nanti bisa kita gunakan dan lebih mudah untuk menentukan masalah. Kemudian abstraction. Anissa. Menyerahkan istilah yang tidak penting untuk fokus pada aktivitas masalah. Ya, kalau tadi masalah tentang charger, jadi kita tidak perlu mementingkan yang namanya rusak layarnya kan, atau mungkin bodinya kan. Ini berarti berkaitan dengan mesin, ya. Keyboard nggak perlu lagi cek. Nggak mungkin lagi kamu baikin mouse-nya ini, yang bermasalah laptopnya nggak nyala, yang kamu cek mouse-nya, gitu ya. Yang kamu cek HP-mu lagi bermasalah atau tidak, nah, ya nggak ada kaitannya. Lanjut. Nah ini secara ini decomposition, pemisahan masalah. Coba si Agustia dibaca. Decomposition adalah mode efektif untuk memecahkan masalah kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini membantu dalam memahami masalah dan menemukan solusi yang lebih cepat. Kita lihat contohnya ya. Anissa. Pengenalan pola dalam berpikir komputasional, mengenali pola pengembang digital, menganalisis data dan menemukan solusi. Contohnya dalam pengolahan citra, pola data mengidentifikasi objek tertentu, memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Jadi membentuk pola, nih menganalisis data, kita analisis itu permasalahannya apa sih sebenarnya yang ada di dalam komputer itu, ya. Kemudian kalian akan menemukan permasalahan pengolahan yang ada pada komputer ini. Ada contohnya yang membuat kita lebih agak mudah. Kemudian abstraksi menyederhanakan masalah. Mbak Aisyah. Abstraksi. Menyederhanakan masalah. Abstraksi membantu kita untuk fokus pada elemen satu masalah dan menghilangkan detail yang tidak perlu. Ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang lebih efisien dan efektif. Kemudian algoritma. Aldino. Algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya termasuk pencarian data dan pengurutan keuntungannya adalah efisiensi dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Oke. Ini tahapannya, urutan langkah-langkahnya. Setelah yang tadi decomposition, pattern recognition, kemudian abstraction. Nah inilah nanti yang menjadi kesimpulannya. Kemudian nanti diurutkan permasalahannya. Sekarang saya akan kasih contoh penerapan dalam membuat nasi goreng. Nasi goreng. Sebenarnya berpikir komputasional itu bukan masalah-masalah doang, tapi proses membuat sesuatu juga bisa kita masukkan dalam hal ini. Ya. Membuat Nasi goreng. Oke, kita coba. Nah, decompositionnya adalah menyiapkan bahannya dulu. Nah, menyiapkan bahan-bahannya, ya, kemudian menyiapkan peralatannya, ya, memasak telur, ya, karena nasi goreng itu pakai telur atau pakai daging, nah, tergantung yang request. Pakai ayam. Pakai apa aja? Menumis bumbu. Nah, masukkan nasi, pasti ada kan namanya nasi goreng. Ya, masa bahannya main ya. Kemudian memberi bumbu tambahan kecap, garam, penyedap. Kemudian mengaduk sampai matang, menyajikan nasi goreng. Oke. Kemudian Praktek ya sih. ada nasi goreng ya. Menghayal aja begini ya. Beli Oh beli langsung jadi. Kalau misalnya kalian langsung beli, nggak perlu lagi kita pakai yang beli caranya. Ya bahwa kita
nanti agendakan ya sama Ustaz Apel dulu ya. Izin, nggak boleh lah langsung. Masa editor ya. Boleh. Lanjut dulu, baru kita akan settingan nasi goreng. Nah, pattern recognition. Pengenalan pola. Coba liatin. Polanya mirip dengan memasak mie, sama nggak? Nah, mirip ya, simpel ya. Nah, siapkan bahan, panaskan alat, olahan bahan, bumbu, sajikan. Kemudian pola penumisan juga. Cuma bedanya kalau ini kan mie itu kan nggak pakai tumis ya, langsung bumbunya kita tuangkan. Kemudian, nah, abstraction. Coba abstraction itu tadi tidak perlu mencatat merek bumbu, ngapain ya? Cukup tahu bawangnya, kecap garam. Nah, tuh. Kemudian tidak perlu menjelaskan warna spatula. Ya. Apa perlunya juga kalian menyampaikan peralatan apa aja yang kalian gunakan? Ini kalian pakai aja dulu ya. Piringnya warna putih, pancinya panjang hitam. Itu nggak perlu, nggak usah ya. Spatulanya Nggak perlu kalian hafal ya. Untuk membuat sebuah nasi goreng nggak perlu kalian hafal cukup tahu teflonnya dari mana. Yang penting ada. Yang penting kalian ada alatnya masak ya. Dan tas spatula yang terbuat dari Amerika ya. Wajannya harus wajan ramnya. Ya. Kemudian lanjut. Intinya bahan utama masih, kemudian bumbu dasar, proses masak, tumis, campur, aduk, sajikan. Aduk makan. Nah, algoritmanya, coba algoritmanya lihat. Siapkan semua bahan, panaskan wajan dan tuangkan mie. Nyanyinya. Masak telur orak-arik. Biasanya gitu ya kalau nasi goreng di luar-luar ya. Ya. Ada telurnya orak-arik atau ada yang enggak nasi goreng aja sama bumbu, telurnya belakangan dalam bentuk yang utuh. Ini orak-arik. Ya, luar biasa ini. Oh, berarti dia pakai udang nih. Udang. Dia namanya brokoli. Kemudian asam tumis bawang hingga harum. Ya. Nah, bawangnya di sini biasanya langsung diulek ya. Bawang yang sudah diulek, yang sudah di blender. Masukkan nasi ke dalam wajan. Masukkan telur orak-arik, tambahkan kecap, garam, penyedap secukupnya. Aduk rata hingga nasi berwarna kecoklatan. Sajikan di piring. Simpel kan? Simple. Nah, ini kalau kita menggunakan konsep berpikir komputasional. Sekarang saya minta kalian bikin satu contoh, nggak mesti masalah atau membuat sesuatu seperti halnya kalian bikin ini, ya. Di compositionnya, misalnya kalian mau bikin apa nih? Mau bikin mie, nah di compositionnya apa aja? Kemudian pengolahan polanya apa aja? Abstractionnya apa? Ya, kemudian berpikir algoritmanya. Nah, kalian urutkan itu terakhir sampai terakhir nanti seperti apa? Silakan, 15 menit cukup gitu, masa nggak tahu kalian? Mau buat pakai slide itu apa namanya? Canva boleh, ya Canva. 15 menit cukup itu ada kok. CTA itu. Apa aja tadi? Sembarang kalian nasi goreng apa aja mereknya? Ini urutannya. Sebenarnya. Decomposition. Siapkan dulu decomposition apa, itemnya apa. Apa deh? Bikin apa ya? Cara membuat mie goreng dengan konsep berpikir komputasional. Tulis ini. Nasi goreng. Sembarang selain nasi goreng, ini sudah nasi goreng sudah jadi. Masak apa ya? Sayur asem, sayur manis. Nanti kita spin siapa yang maju satu-satu menjelaskan cara buatnya. Apa lagi, Zat? Abstraction, abstractionnya apa? Aku sih mau apa ya? Sembarang ya, buat makan pun boleh juga. Abstraction itu yang tidak tahu
recompositionnya. Pertama kita pisah dulu. Ya. Pertama ternyata Al-Quran itu terdapat 114 surah. Cari surah yang terpendek dulu. Nah. Kemudian cari surah yang terpendek dan cari surah yang iramanya sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bisa. Apa yang mana? Abstraction. Betul kok yang itu terus. Urutannya dulu. Apa? Kalau di AI itu tulisannya cara memasak dengan menggunakan konsep berpikir komputasional. Ini saya ngerekam tuh nggak masuk ini. Bisa dilengkapi, di komposisinya ditulis juga. Biasanya langsung aja kok. Cara membuat nasi goreng dengan konsep berpikir komputasional. Biasanya muncul semua tuh. Berdasarkan dekomposisinya apa, pattern recognition-nya apa. Menanam lombok agar apa namanya? Agar bisa tumbuh subur. Apa dulu pertama kita cek dulu nih tanahnya seperti apa, ya. Kemudian air yang kita gunakan apakah berpengaruh menggunakan air minum dari aqua yang bermerek atau mungkin air biasa atau air dari limbah. Ya, perhatikan ini. Bikin satu slide aja ya, nggak usah pakai banyak. 2 slide tidak apa. Cara buat nasi goreng, cara buat kambing goreng. Di Solaria kemarin itu saya coba makan, harganya main itu. Bebek 45.000. Nggak ada ya nasi gorengnya masih itu yang 20.000-an. Kalau lagi namanya dia ditraktir, terus saya traktir tiba-tiba sakit mah aku lagi bawa ke rumah sakit, salah ini, salah waktu. Ada yang sama sudah ininya polanya? Ada abstraction, menghilangkan yang tidak perlu. Sama kan? Kalau kalian mengikuti konsepnya, algoritma. Mana Nisa? Ya, algoritmanya. Itu sudah. Itu sudah. Jadi slide yang mana sih? Nisa tentang apa? Musik keras. Kalau ini cara buat apa? Buat apa? Oke. Ini tentang apa? Location gimana? Kalau menantang semua itu begini.
Pohonnya yang jelas dong, pohon apa? Tanam pohon doang. Pohon mangga boleh. Ini tugas apa? Makanya tugas ya kerja ini. Enggak, sini tulisannya.
Bisa? Sudah?